Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hasibuan, NPM 1914370276. Oke, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi 2, yaitu implementasi IoT dalam bidang pendidikan. Penerapan IoT dalam bidang pendidikan. Perkembangan dan penggunaan teknologi telah membawa perubahan yang besar pada dunia pendidikan. Revolusi digital telah menghasilkan implementasi internet di dalam sistem sekolah dengan e-learning. IoT menambahkan dimensi lain pada fenomena ini yang nantinya akan mengubah cara proses kegiatan belajar mengajar dengan memberikan pengalaman pendidikan yang lebih efisien dan mendalam. Data yang didapat dari IoT tersebut bisa membantu dalam pelacakan sumber daya untuk membuat rencana siswa yang lebih baik. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari koneksivitas internet. Dengan IoT, manusia akan dipermudah untuk melakukan sesuatu, mempersingkat waktu, dan meringankan beban. Benda-benda yang mendukung IoT biasanya telah dilengkapi dengan sensor-sensor sesuai dengan peruntukannya sehingga benda tersebut dapat dimonitor dan dikendalikan dari internet. Contoh penerapan IoT dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu absensi siswa. Sistem absensi siswa merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mencatat kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar. Proses pendataan absensi selama ini masih dilakukan secara manual. Proses tersebut rawan terhadap hilangnya data maupun kesalahan dalam penginputan. Dengan era IoT, proses absensi siswa akan jauh lebih mudah. Siswa hanya perlu melakukan scan terhadap sidik jari mereka pada saat datang dan pulang. Yang kedua yaitu peminjaman buku. Proses peminjaman buku yang telah berjalan pada umumnya hanya ditujukan untuk memperlancar dan mempermudah proses pencatatan stok serta transaksi buku. Dengan IoT, siswa dan orang tua dapat melakukan peminjaman buku dari rumah, kemudian mengambilnya pada saat berada di sekolah, sehingga bukan hanya sistem tersebut dapat melakukan analisa terhadap minat membaca anak dilihat dari statistik buku yang dipinjam. Yang ketiga yaitu e-learning. Sistem e-learning merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi serta infrastruktur internet dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran disusun dengan tujuan untuk dapat mempermudah siswa untuk dapat mengakses dan memahami suatu topik atau materi. Adapun beberapa contoh kelebihan dari e-learning antara lain, yang pertama jadwal yang fleksibel, ritme belajar sesuai kemampuan siswa. Siswa dapat memahami materi dengan lebih baik, lebih hemat tenaga serta waktu, berkesempatan belajar dari pengajar-pengajar terbaik di bidangnya. Yang berkesempatan papan tulis interaktif. Papan tulis interaktif merupakan papan tulis digital yang memiliki layar sensitif bila disentuh dan bekerja seperti sistem komputer, karena papan tulis ini dapat menyimpan informasi yang pernah ditulis di atasnya. Papan tulis ini banyak digunakan untuk media presentasi. Papan tulis interaktif memiliki beberapa fitur dalam penggunaannya, antara lain perangkat lunak yang memiliki kemampuan perekaman selama proses presentasi berlangsung. Perekaman yang dilakukan antara lain suara pelaku presentasi atau presenter, juga materi-materi presentasi
baik yang sudah ada atau yang telah mengalami proses pengeditan. Kemampuan melakukan konferensi presentasi, teknologi Zoom interaktif. Karena teknologi tinggi yang terdapat di dalamnya, ia mampu mengubah tulisan dengan menjadi tulisan teks pada layar komputer atau LCD. Ketika ingin mengubah, mengedit presentasi, data, dan lain-lain dapat dilakukan langsung pada layar LCD papan tulis interaktif, tanpa harus menggunakan PC atau laptop. Selain menjadi teks, papan tulis juga dapat mengubah tulisan tangan ke bentuk gambar. Misalnya, berupa tanda tangan bisa langsung pada layar LCD papan tulis interaktif tanpa harus mencetak terlebih dahulu dokumen presentasi tersebut. Teknologi sistem pemotongan teknologi sistem pemotongan. Sistem ini mampu memotong suatu tulisan yang ada dalam layar LCD papan tulis interaktif. Mungkin sampai situ saja presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.